Jemaat yang terkasih, kita akan memasuki ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Kamis 21 Mei 2020 yang akan dilayani oleh tim Ministerium GKI Citraland dengan tema Menjadi Sahabat dalam Suka Duka. Kita akan memaknai bersama kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang disaksikan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 hingga 11. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus, apa yang dirasakan murid-murid Yesus pada saat itu? Murid-murid yang selalu ada di dekatnya, mendampinginya dengan penuh waktu sampai saat sebelum terangkat ke sorga. Dan disitulah murid-muridnya bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Rupanya mereka merasa sebentar lagi akan kehilangan sosok sang guru yang mereka dambakan akan memerintah di dunia. Padahal sesungguhnya dia sedang menggenapi misi Allah lewat kematian, kebangkitan, kenaikannya ke surga dan kedatangannya kedua kali kelak. Membuat kita berbahagia pemenuh. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur di hari ini Engkau menghimpunkan kami bersama di dalam persekutuan untuk kami memaknai bersama kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kiranya kehadiran Tuhan dimanapun kami berada nyata, menyapa kami melalui setiap pujian yang kami lantunkan, melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disabdakan, dan melalui penyembahan kami, persekutuan kami bersama keluarga kami masing-masing. Kiranya Engkau hadir, menyapa setiap kami, dan kehadiran-Mu nyata di tiap langkah kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan keluargaku, tetanggaku,
bangsaku dan dunia yang sedang sakit ini? Bukankah itu pertanyaan serupa dengan apa yang ditanyakan murid-murid kepada Yesus? Saat itulah Yesus menjawab, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Bukan soal berapa lama waktunya, tetapi Dia menjanjikan kehadirannya dalam setiap waktu dan keadaan. Dia yang setia tiada bertara, Dia yang kasih-Nya tidak berubah, selalu ada, menjadi sahabat dalam duka maupun suka. Dia yang selalu membuat kita puas lelas." Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengaruh hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Musim bertanam dan musim tuaian, surya rembulan di langit cerah, bersama alam memuji bersaksi tentang setiamu yang tak bercelah. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Perasaan kehilangan atau ditinggalkan sering kita alami. Terlebih ketika persoalan dan pergumulan hidup hadir di tengah kita. Bahkan pemazmur mengungkapkan kekhawatiran dalam doanya. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Pandanglah kiranya. Jawablah aku ya Tuhan Allahku. Mari datang dalam penyesalan di hadapannya. Mengakui berapa sering kita meragukan Tuhan dan tidak melihat penyertaannya dalam hidup. Berapa banyak kita merasa ditinggalkannya. Mari kita berdoa secara pribadi.
Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dia ada, tinggal menetap di hati kita. Dia dekat menjaga kita. Bersama Yesus, tak takut. Gelap tiba, malam sudah datang, banyak hal tak dapat ku pandang. Ku tak takut karena Dia dekat, Tuhan di sampingku. Ku tak takut, Dia dekat, Tuhan selalu menjagaku. Kuatir lenyap, damai datang, dengan Yesus tak takut. Ku sendiri menatap tak pasti, menanti apa akan terjadi. Andalanku, kau sobat sejati, jalan bersamaku. Ku tak takut, Dia dekat, Tuhan selalu menjagaku. Kuatir lenyap, damai datang, dengan Yesus tak takut. Jemaat yang terkasih, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, inilah saatnya bagi kami untuk mempersiapkan hati, pikiran, dan diri kami seutuhnya. Kami akan membaca Alkitab, kami akan mempergumulkannya. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong setiap kami, secara khusus di tengah kelemahan kami sebagai manusia, agar kami dimampukan untuk dapat memahami dan mengerti setiap hal yang kami baca dan kami dengar. Tuhan tolong hamba-Mu agar setiap hal yang akan terucap dan terkatakan itu semua benar-benar oleh karena penyertaan Roh Kudus saja. Di dalam Kristus kami memohon pertolongan. Amin. Saudara, firman Tuhan pada saat ini diambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari Ia terangkat.
Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, "Kamu telah dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukan di dalam kehidupan kita secara nyata. Jemaat GKI Citraland yang terkasih dimanapun saudara berada. Saudara, pada hari ini kita akan bersama-sama bergumul dengan sebuah tema, menjadi sahabat dalam suka dan duka. Saudara, hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang seringkali orang mengatakan bahwa ini adalah perpisahan yang membuat para murid bersedih. Namun saudara, saya akan mengajak kita untuk mencoba melihat dari sebuah sudut pandang yang lain. Saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke surga sebaiknya justru kita pahami bukan sebagai peristiwa yang berujung pada kesedihan atau berujung pada duka. Tetapi justru kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini adalah sebuah peristiwa yang harus kita rayakan dengan penuh sukacita, saudara. Kenapa? Karena ketika Tuhan naik ke surga, di situ ia memberikan kepada kita pengutusan dan berkat. Saudara, pengutusan yang bagaimana? Saya akan mengajak kita untuk memperhatikan pada ayat yang ke-8 terlebih dahulu. "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Saudara, pengutusan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus adalah agar kita semua, para muridnya, menjadi saksi kebangkitan dan kenaikan Kristus yang kita rayakan itu. Nah saudara, bukan hanya itu saja. Allah yang mengutus itu adalah Allah yang memberikan kepada kita kuasa. Kuasa Allah itu dibuktikan dengan apa? Hadirnya Roh Kudus yang menyertai kita, memampukan kita, dan itu adalah bukti kesetiaan Allah yang tiada bertara. Oleh karena itu, saudara, Tuhan Yesus sebelum naik ke surga memberikan perintah bagi para murid agar mereka berdiam di Yerusalem untuk menantikan sang penghibur itu, sang penolong itu. Agar apa? Agar ketika mereka harus memberitakan Injil, memberitakan kabar kesukaan tentang Kristus, mereka siap untuk menghadapi segala konsekuensinya. Dan seperti kita tahu, bahwa dalam jemaat mula-mula, jemaat banyak mengalami hal-hal yang menyedihkan, saudara. Ancaman bagi mereka ketika mereka menyebarkan Injil, disiksa, dan juga kematian. Tetapi disitulah saudara, para murid
Mereka tetap dengan gigih, dengan penuh keberanian memberitakan Injil. Kenapa? Karena mereka sudah menerima kuasa dan kekuatan yang datang dari Allah. Dan itu adalah bukti nyata penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Dan membuktikan bahwa ia adalah Allah yang menjadi sahabat bagi para murid dalam segala situasi. Sukacita pelayanan dan juga duka ketika mereka harus menghadapi kematian pun para murid siap. Jemaat yang dikasihi Tuhan, salah satu lagu di dalam liturgi tadi, judul aslinya adalah Great is Thy Faithfulness. Sebuah hymn yang sangat populer, saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lagu ini diciptakan oleh seorang komponis yang bernama Thomas Sisson. Dia selama masa mudanya banyak merasakan kekecewaan. Banyak merasakan penderitaan, baik dari sisi ekonomi, kesehatan fisiknya, permasalahan keluarga, dan lain sebagainya. Dia sempat mengatakan, di manakah penyertaan Tuhan dalam hidup saya? Saya harus mengalami begitu banyak penderitaan dan kekecewaan. Bahkan saudara-saudara, ada salah satu momen yang membuat dia merasa sangat kecewa pada Tuhan. Kenapa? Dia sempat melayani sebagai hamba Tuhan di sebuah gereja di Amerika dan hanya bertahan 1 tahun karena kondisi fisiknya yang lemah. 1 tahun, saudara. Dia sempat melayani di gereja dan disitulah ia kemudian sempat bergumul. Tuhan, bahkan ketika aku menyerahkan diriku untuk melayani Tuhan pun seakan-akan Engkau tidak menyertai aku. Engkau membiarkan fisikku lemah sehingga aku harus menghentikan pelayananku sebagai seorang hamba Tuhan di gereja. Itu ketika dia muda, saudara. Tahukah saudara-saudara, lagu Great is Thy Faithfulness ini diciptakan justru ketika Thomas berusia 75 tahun, saudara. Pada saat itu dia membaca ratapan 3 ayat 22 hingga 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Saudara-saudara, mari kita lihat sebuah proses hidup. Ketika dia muda, dia merasakan begitu banyak kekecewaan, kegagalan, bahkan seringkali bertanya, Tuhan, di manakah penyertaan-Mu? Aku harus mengalami begitu banyak problem, begitu banyak masalah besar. Bahkan ketika aku melayani Tuhan pun, seakan-akan Tuhan menghentikan langkahku. Hanya 1 tahun, saudara. Dia melayani di gereja, karena kondisi fisiknya yang lemah. Tetapi justru, ketika dia sudah berusia lanjut, berumur 75 tahun, dia merefleksikan dalam sebuah wawancara yang dilakukan. Saudara, dia mengatakan begini, Tuhan tidak pernah gagal dalam rancangan dan rencananya. Manusia yang seringkali gagal memahami kehendak Tuhan. Sekali lagi, manusia yang seringkali gagal memahami kehendak Tuhan. Tuhan selalu menjadi sahabat yang menyertai kehidupan manusia. Tetapi manusia yang seringkali tidak setia dan melupakan keberadaan Tuhan. Saya berpikir itu adalah fakta hidup, saudara. Seringkali dalam kondisi keadaan atau kondisi kita baik-baik saja, tidak seperti saat ini, pandemi COVID-19, kondisi ekonomi kita bagus, kondisi sosial berteman kita bagus, kita happy-happy, begitu kita seringkali melupakan keberadaan Tuhan. Tetapi begitu kita ada dalam kondisi yang terpuruk, seperti kondisi saat ini, ada begitu banyak orang yang kemudian mulai ingat pada Tuhan. Mereka bertelut begitu rupa pada Tuhan, memohon ampun pada Tuhan. Memohon agar segera wabah ini bisa dihilangkan kalau bisa, secepat mungkin ya Tuhan. Itu manusia, saudara, yang seringkali baru ingat pada Tuhan ketika ia ada dalam kondisi terpuruk. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita bahkan sedikit pun, bahkan sedetik pun. Oleh karena itu, ketika saat ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang memberikan pada kita pengutusan dan berkat-Nya, maka saat ini saya mengajak kita untuk membuka mata iman kita,
untuk terus mengingat kesetiaan Tuhan yang telah mendatangkan dan hadir di dalam Roh Kudus untuk menyertai, untuk menopang, menolong, dan menghibur kita di dalam segala keadaan, maka ini saatnya bagi setiap kita, orang-orang percaya, untuk menyatakan juga kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita secara nyata dengan menjadi saksinya sebagaimana perutusan dan pengutusan yang telah dinyatakan oleh Tuhan Yesus bagi kita umatnya untuk menjadi saksinya. Saudara, maka kita pun harus mampu menjadi sahabat bagi semua orang di dalam suka dan duka. Terlebih dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, ada begitu banyak orang yang saat ini tengah terpuruk dan bersedih. Mari, saudara bisa angkat HP, lihat kontak, kemudian saudara bisa hubungi orang-orang yang sekiranya menurut saudara membutuhkan teman untuk curhat. Itu pun sudah menjadi satu kelegaan dan menghadirkan kelegaan seperti oase di padang gurun yang memberikan kelegaan bagi orang-orang yang membutuhkan air, membutuhkan teman bercerita pada saat ini. Maka jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melakukan langkah-langkah yang kecil tetapi berarti untuk dapat menghadapi segala situasi ini. Mari saya mengajak kepada setiap kita untuk mampu menjadi sahabat di dalam suka dan duka dan selalu mengingat kesetiaan Tuhan yang tiada bertara dalam kehidupan kita. Amin. Saat hening untuk kita semua. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Ada begitu banyak orang di luar sana yang menderita. Mereka yang sakit, mereka yang lapar, para pekerja yang dirumahkan, mereka yang berjuang memberi makan keluarganya, dokter dan perawat, keluarga mereka yang cemas, bahkan berduka karena orang terkasihnya berpulang di tengah tugasnya sebagai dokter. Mereka yang putus harapan, kehilangan semangat hidup, mempertanyakan Tuhan dan meragukan imannya. Mereka butuh sahabat yang hadir dalam kesukaran mereka. Dan hanyalah Engkaulah harapan bagi yang hancur, Allah buat yang lemah. Buat yang lemah, kobarkanlah kasih-Ku, hangatkanlah hati yang beku, kobarkanlah kepedulian-Ku. Buat yang hancur Kau harapkan, kami mohon Tuhan keadilan, damai sukacita di prahara, nyatakan Tuhan kerajaan-Mu. Buat yang kekurangan,
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa di masa pandemi ini ada berkat yang tidak akan kunjung lenyap, melebihi berkat yang dunia tawarkan, yaitu berkat damai sejahtera dalam kehadiran Yesus di hati kita. Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 52 berkata, di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mari mensyukuri berkat Tuhan dengan memberi persembahan dengan sukacita, dan persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Citraland atau dengan scan di QR Code. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang makasih, kami mengucap syukur kalau kami boleh mengumpulkan persembahan, dan kami percaya bahwa Tuhan memberkati setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan di dalam segala tindakan kami, dan apa yang kami lakukan, kami boleh senantiasa menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkannya hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Amin. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Kata dua orang yang berpakaian putih bertanya kepada murid-muridnya. Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Suatu saat di mana kita tidak tahu kapan waktunya. Yakinlah bahwa ada janji yang digenapi. Dia datang kedua kalinya, menjemput kita masuk dalam kerajaannya, di mana tidak ada ratap tangis dan kertak gigi. Hanya puji-pujian bersama malaikat di sorga. Segera dan dengan segera kita akan berjumpa Sang Raja. Haleluya. Soon and very soon
Kini arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Tuhan